adanya TPS apa itu TPS Desa Ngijo yang bersebelahan dengan dusun kami, memang dampak negatifnya banyak mas. Semenjak berdirinya situ kan atas nama TPS, tapi ternyata di situ kan dibuat TPA akhirnya kan gitu lah, tidak dikelola dan tidak memenuhi standar. Harus kalau TPS kan harusnya dikelola, ada pemilahan, ada pembuatan yang pupuk itu loh, organik mungkin itu bisa dikelola, tapi ternyata tidak di situ. Kalau memang itu TPA pembuangan akhir, otomatis kan harus koordinasi dulu sama sini. Itu nggak ada koordinasi mungkin kawannya. Makanya saya kalau ini pembuangan akhir Pak, dulu ya waktu saya ke Logosari, pembuangan sementara loh. Ayo pembuangan sementara kan nggak seperti itu. Masih pembuangan akhir. Dan selama ini sudah beberapa tahun ini sangat mengganggu masyarakat kita, terutama dari masyarakat diambil terus dibuang ke situ. Dampaknya itu di dusun kami, khususnya RW 9. RW 9 itu kalau hujan itu lalat-lalat itu mas, seandainya orang masak di rumah beli ikan, itu lalat itu langsung masuk ke situ. Itu yang dampak kalau musim hujan. Terus limbah yang di situ seharusnya dikelola dan tidak dikelola dengan benar, cuma dipilah-pilah. Mungkin yang dipilah itu yang hasil jualnya kayak plastik itu dia kumpulkan, tapi yang lain kayak plastik itu kan berterbangan yang jatuh ke ke warga, ke tanah-tanah sekitar situ, itu banyak. Terus yang kedua yang lain kayak plastik itu terus jatuh ke sungai, itu yang banyak. Terus yang kedua, dampak kedua itu sering kali dibakar mas, sampah itu dibakar. Dan pembakaran, waduh, kalau malam mas itu kayak kabut kalau sini kalau malam. Nek dampaknya asap kalau lalat mas, jadi nek kayak lalat itu kan watah kono. Jadi kan ini sering asal keluarnya di masyarakat kayak kasusnya RW Sawah kali RW Poli. Kan nek izin kali bangun itu sekitar jam 11. Itu asapnya jam peteng pandangan itu bukan sangat tebih kok. Kalau musim hujan ya itu tadi, musim kemarau. Jadi 2 musim pasti ada masalah terus. Dampaknya sangat luar biasa. Ini aja kalau tidak hujan, lalatnya bisa besar. Tapi kalau hujan, lautnya sangat menyengat. Bukan di warga RW 09, di perumahan juga kena dampaknya, di perumahan biasa punya juga kena dampaknya. Di seluruh dusun Kasih yang sebelah sini cuma itu. Jadi kene wae dobong mas ya, memean di bumi itu ya pabune sangit kabeh. Wonten belu mriki daya baune niku lho Mas. Ya baune paling menyengat. Apa meneh lek isu. Mesti rene angine iki. Weta isu. Yang kemarin itu waktu pembakaran banyak sih, tapi banyak yang kena asma mungkin ya. Tapi kita belum punya bukti itu, kita batuk-batuk itu cuma dikasih obat, tidak melaporkan gitu kan. Kalau itu asma walaupun biasanya sampai mengeluh. Ya kalau saya kondisi fit tidak masalah, kan kasihan orang yang punya penyakit sesak. Nah itu ya. Iya, nanti apa-apa barang ini kayak mana beli sesak. Pertama kayak adik, mengatakan nanti saya nggak belum mami kok gara-gara karena dua aku.
pembakaran dan itu masyarakat kita mengolah bilangnya. Akhirnya kita sama Pak RW 9 dan tokoh masyarakat di situ, waktu itu malam saya datang ke Kelurahan Ijo. Yang pertama kita mau ketemu dengan kepala desanya, ternyata di rumah nggak ada. Akhirnya kita langsung turun ke ke pendoponya itu, pendopo kelurahan situ, dan di situ nggak ada juga. Akhirnya kita ketemu dengan perangkat yang lain, kita bicara tentang itu, tapi ya itu tadi mas, nggak ada jawabannya baik dan tidak ada solusi lah. Nah, beliaunya bilang aku cari lahan itu sulit di Desa Nijo kan, katanya gitu. Tapi beliau perangkat itu kemarin saya ajak rundingan, mau berunding sama kepala desa, dan sampai sekarang belum ada titik temu untuk masalah ini mas, sampai sekarang. Untuk warga Kasih itu sudah sering komunikasi dengan pemerintah desa Merbuto. Sedangkan dengan pemerintah desa juga tidak langsung ditindaklanjuti. Nah, cuman dari pemerintahan ini aja mungkin masih cari solusi. Tapi kalau menurut saya, kalau dilihat dari dampaknya luar biasa, ya solusinya ya nggak terlalu lama, ya harus dicari sampai dapat. Apalagi masalah sampah. Lah terus gak ono nggen maneh. Lah ngono Mas. Kayak ngene Pak, tolong golekno nggen. Lho. Lah sampean wong Ijo, aku wong Kasin. Bener sampean ngomong ngene, tak ngonokno. Sampeyan keliru kabeh, akhirnya tak putus. Wis lah, ayo mulai percuma. Wis gak ono titik temune iki. Engko rame suasane Mas. Kan percuma. Wong intine awak dhewe golek solusi, alangkah baiknya ya apa enake rundingan. Nek diputus ngono ya wis cukup. Jadi mariko aku sampai sekarang Pak Wong Mbak Anu wis gak tahu hubungan. Cuma dampak sampai sekarang masih merasakan. Kalau setahu saya orang-orang beberapa kali itu udah negur sih mas, lewat RT RW gitu kan, menyampaikan menegurnya masalah sampah, tapi nggak tahu tindak lanjutnya setelahnya kayak gimana, kurang tahu. Harapan kami yaitu TPS itu bisa mungkin dipindah lah, soalnya dampak meskipun dikelola dengan benar, dampaknya masih kita rasakan mas. Kalau di situ masalahnya berdekatan dengan pemukiman warga kita, sedangkan pemukiman seharusnya TPS hijau, tapi yang dampaknya warga kita dan berdekatan dengan kita gitu loh. Jadi seharusnya ya dipindah atau ditutup saja di sini gitu. Harapan warga sini mas, bukan saya loh. Kalau kita ngomong sama keluarga warga sini, mending ditutup atau dipindah ke mana agar dampak dari pengelolaan tempat sampah ini tidak mengganggu warga sekitar gitu mas. Intinya warga khususnya wilayah Kasih. Kasih nyangkut perumahan, intinya pindah. Kasih kan ya. Kalau memang mau arogan demo, itu kan kayak cilik lah. Kalau bisa omongan itu apa kayak kalau bisa ya dikelola lah. Bagaimana sekiranya pembuangan sampah itu tidak mengganggu lingkungan, terutama di saya dulu. Kita pulang itu uangnya itu sampai bakar. Itu macam nomor sapi kan lo boleh nih kan? Nggak tekan di rumah ini. Harapan nek warga ini nggih dipindah lah gitu. Jadi sebetulnya sudah dipindah, makanya dari TPA itu di salah pundi atau wilayah lain itu kan masih ompor. Harapannya nggih sakit dipindah. Mungkin penuh nanti kan pulang kan. Ya kalau harapan saya mungkin ya
sampahnya, tempat sampahnya ini dipindah kemana dulu? Marilah kita ini berbuat sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Kalau berbuat sesuatu merugikan seorang, semua orang itu tidak boleh.